Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana salah satu tahapan pada sistem informasi geografis. Tahapan analisis yang akan kita pelajari di sini adalah tahapan manajemen data atribut. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mengetahui perubahan untuk kedua data hasil ekstraksi informasi. Data itu berupa data vektor yang hasil kedua data itu mempunyai perubahan. Nah, kita akan membuat bagaimana cara mengetahui perubahan tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai hasil ekstraksi informasi berupa dua data vektor untuk tahun perekaman yang berbeda. Datanya ini area yang sama. Data ini data area yang sama, yaitu data penggunaan lahan untuk tahun pertama dan untuk tahun yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat perubahan yang terjadi dari penggunaan lahan A ke penggunaan lahan B, dari penggunaan lahan C, penggunaan D, dan sebagainya, seperti itu. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan dalam kalian melakukan manajemen data atribut perubahan ini, itu adalah kalian harus, setelah kalian melakukan digitasi atau interpretasi visual atau ekstraksi informasi data, kalian akan mendapatkan satu buah data vektor dari apa yang kalian digit atau interpretasi tadi, ya kan? Nah, lakukan itu untuk tahun pertama dan tahun kedua. Hal yang selanjutnya adalah kalian memberikan atribut. Atribut ini merupakan informasi yang akan kalian tampilkan, karena di sini adalah data vektor untuk perubahan penggunaan lahan. Oleh sebab itu, data yang atribut yang saya masukkan di sini itu merupakan atribut penggunaan lahan. Ini untuk penggunaan lahan, atribut penggunaan lahan yang tahun pertama. Terus kemudian ini untuk yang atribut penggunaan lahan untuk tahun yang kedua. Nah, kita akan mencoba untuk mencari perubahannya sampai dengan nanti mungkin simbolisasi, ya. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan juga itu adalah ketika kalian melakukan analisis perubahan apapun, atau analisis perubahan, di sini contohnya analisis perubahan penggunaan lahan, kalian harus memperhatikan transformasi sistem koordinatnya. Jadi pastikan data kalian itu sudah terkoreksi, sudah memiliki acuan koordinat. Kalian bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan koordinat UTM BG1984, zonanya 49S. Untuk daerahnya sendiri ini untuk di penggunaan lahan di sebagian Pulau Madura, ya, Madura. Nah, setelah kalian mempunyai SHP yang sudah berisi atribut pada masing-masing tahun, ya kan, selanjutnya kalian harus menggabungkan kedua atribut ini menjadi satu shapefile atau menjadi satu data vektor. Caranya adalah kalian cari, search, ya kan, dari Artbook juga bisa, cuman gampangnya itu kalian pakai search. Di sini kalau search kalian nggak ada, kalian search, kalian cari intersect analisis dulu. Kita akan menggabungkan. Nah, kita bisa melihat di sini helpnya. Kalau misalnya kita ingin paham tentang apa yang akan kita lakukan, intersect ini
adalah menggabungkan kedua atribut untuk lokasi yang sama. Lokasi-lokasi yang tidak bersinggungan atau poligon-poligon yang tidak bersinggungan antar kedua data tersebut, dia akan dihilangkan. Jadi ketika ada inputnya itu adalah poligon kotak seperti ini, terus intersect feature-nya itu adalah lingkaran seperti ini, yang seperempat lingkarannya itu dia tidak bersinggungan dengan SHP atau vektor input, maka outputnya dia bakal 3/4 lingkaran dengan atribut dari data vektor input dan data vektor intersect feature. Nah, karena di sini kita akan menggabungkan tahun pertama dan tahun kedua, yang kebetulan untuk areanya sendiri itu dia sama, untuk areanya sendiri dia luasnya itu sama, ya kan, ukurannya juga sama, ukuran bentuknya juga sama. Berarti dengan kata lain kita akan menggabungkan kedua atribut ini menjadi satu set file. Nah, kita cari intersect, inputnya kita kasih tahun pertama, intersect feature-nya kita kasih untuk yang tahun kedua. Baru kemudian output feature class-nya kalian simpan sesuai dengan kasih nama sesuai dengan apa yang kalian mau. Saya kasih di sini nama intersect. Kemudian simpan. Terus join atributnya, ini semua atribut. Jadi seluruh atribut yang ada di tahun pertama dan tahun kedua itu bakal dilakukan penggabungan. Yang lain kita kasih default saja. Kalau sudah kita oke. Tunggu sampai data centang di sini keluar seperti ini. Nah, kalau sudah data centangnya keluar berarti proses sudah selesai. Nah, hasilnya dia akan menghasilkan satu data baru, data format vektor baru, ya kan, dengan isi atribut untuk kedua tahun tersebut, tahun pertama, tahun kedua. Yang penting di sini data penggunaan lahannya, ya kan. Nah, selanjutnya kalian akan melihat, kalian akan membuat perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada daerah kajian kalian. Contohnya pada daerah kajian ini. Nah, caranya kalian bikin field baru. Kalian bikin field baru dengan tipe text, ya kan? Namanya itu perubahan PR. Tipenya teks, ya kan, 50 line. Oke. Kalau sudah kalian klik di perubahan penggunaan lahan tersebut, kemudian diklik kanan field calculator. Kalian bisa start editing terlebih dahulu, atau kalau tidak kalian yeskan saja, tidak apa-apa. Nah, untuk ini adalah kalkulator untuk mengisi perubahan tersebut. Nah, di field kalkulator perubahan penggunaan lahan ini kita isi penggunaan lahan 1 dan tanda petik strip, tanda petik, dan perubahan lahan penggunaan lahan 2. Jadi penggunaan lahan yang tahun pertama itu apa, berubah menjadi penggunaan lahan di tahun yang kedua. Kalau sudah kita oke kan. Nah, seperti ini. Jadi ladang menjadi hutan, ladang menjadi ladang, ya kan, tetap, ya kan, ladang menjadi permukiman dan sebagainya. Karena di sini masih ada yang atribut yang double, ya kan, masih ada yang sama. Hal selanjutnya setelah ini kita akan melakukan dissolve atau penghalusan tampilan biar tampilannya lebih smoothing lagi. Seperti itu kita cari di search dissolve data management. Inputnya kita kasih data intersect,
yang sudah kita bikin tadi. Outputnya silahkan kalian simpan di sini di tempat folder kalian mau menyimpan. Nah, untuk di show fieldnya kita kasih untuk yang perubahan penggunaan lahan. Sudah, yang lain kita kasih default, baru kemudian kita okekan. Tunggu sampai keluar tanda centang lagi di sebelah pojok kanan bawah. Sudah keluar. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, dia ada perubahan. Dia mensatukan atribut-atribut yang sama. Contoh di sebelah sini tadi. Dia lebih smooth lah ibaratnya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat di sini atributnya, ya kan? Nah, hutan menjadi hutan bakau menjadi hutan bakau, hutan KPH menjadi padang rumput dan sebagainya di sini. Nah, kalian juga bisa membuat luasan dari masing-masing poligon yang berubah. Caranya, kalian bikin suatu field baru, add field, kalian kasih nama luas. IP-nya kalian kasih double karena diangkat. Kemudian kalian okekan, baru kemudian kalian klik kanan kan, calculate geometry. Kalian bisa start editing terlebih dahulu, kalau tidak kalian bisa langsung biaskan saja. Nah, propertinya kalian bikin area. Kalian harus kasih koordinat sistemnya terlebih dahulu. Berarti ini kita kasih, kita tengok dulu di sini. Source. Nah, di sini belum ada. Di sini belum ada koordinat sistemnya. Kita beri koordinat sistemnya terlebih dahulu dengan cara define projection. Define projection, data management. Define projection itu adalah memberikan koordinat kepada SHP yang tidak ada sistem koordinatnya. Inputnya kita kasih di solve. Koordinat sistemnya, ya, karena kita tahu lokasinya ini adalah sebagian Pulau Madura, ya kan? Makanya kita kasih di situ dia untuk yang UTM. Madura itu dia ada di 49 Southern Hemisphere. 49 Southern Hemisphere. Oke. Kalau sudah kita oke. Sudah. Kalau kita lihat properties, source-nya sudah ada. Ya kan? Nah, baru kemudian kita lakukan ini. Tadi pembuatan area. Luas area. Nah, luas area ini kalian klik kanan, calculate geometry. Nah, kalian pilih area, terus kemudian kalian ganti di situ mau area hektar atau kilometer persegi atau meter persegi. Nah, di sini saya milih untuk yang meter persegi, terus kemudian kita oke kan. Sudah. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi kalian semua, bagaimana cara kita mengetahui luas totalnya? Ya, luas total, terus kemudian rata-rata dan sebagainya, itu kan. Ini untuk yang mungkin analisis lebih lanjut, ya kan. Saya kasih tahu di sini juga bahwa ketika kalian akan mengetahui bagaimana luas total dari keseluruhan ini, ya kan, kalian tinggal melihat dari zonal statistik. Zonal ini untuk yang raster sum saja. Kalian lihat dari summary statistik. Summary statistik ini adalah untuk mengkalkulasikan data yang ada di dalam vektor tersebut. Inputnya itu kalian kasih yang di solve, simpannya ini kalian simpan terserah di mana kalian mau simpan. Statistiknya itu kalian kasih yang luas. Dia masih silang karena apa? Karena statistik type-nya belum kalian pilih. Di sini bisa kalian pilih penjumlahan, rata-rata, minimal, mas dan sebagainya. Kita coba untuk yang penjumlahan dulu, total area, ya kan? Total area, baru kemudian kalian okekan di sini.
sama, tunggu sampai centang ini keluar. Nah, sudah centang keluar, di sini dia keluar tabulasi di soft statistiknya. Kalian buka, nah inilah luas areanya untuk yang satu daerah kajian dengan luasannya meter persegi, sekian meter persegi. Nah, kalian juga bisa untuk ngebak di rata-rata, min, max, dan sebagainya. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan simbologi, ya kan? Di video sebelumnya juga sudah saya kasih, klik kanan properti simbologi perubahan penggunaan lahan, add all value. Nah, sini sudah ada perubahan tembakau menjadi masih tetap menjadi tembakau, ya kan, padang garam dan sebagainya. Ini yang tidak berubah, ini yang berubah, ini yang tidak berubah, ini yang berubah, dan sebagainya. Nah, di sini berfungsi untuk mengetahui ya mungkin tingkat kerusakan hutan, ya kan, apabila kalian concernnya ke lahan hutan misalkan, atau mungkin tingkat perubahan penggunaan lahan permukiman misalkan seperti itu. Nah, kalian bisa melihat ini dengan menggunakan cara ini seperti itu. Nah, dari hasil ini tinggal kalian masukkan ke layout, tinggal kalian visualisasikan. Demikian mungkin video tutorial ini saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian kasihkan ke kolom komentar atau chat langsung dengan saya. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.